kasih anugerah-Mu bagi kami, penyertaan-Mu, pertolongan yang sempurna. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam naungan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami pada saat sore hari ini. Kami telah berkumpul di tempat ini. Biarlah setiap kami yang ada di ruangan dijamah oleh Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam hati kami, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Salam. Ya, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita secara singkat dan sederhana. Ya, supaya apa? Supaya saudara bisa mengerti. Jadi, kalau kita boleh ada di tempat ini, di ruangan ini, ya, harus bermanfaat buat kita. Amin. Harus berguna. Dan lebih kita diberkati. Makanya fokuskanlah dulu hatimu mendengarkan firman. Ini satu tuntunan buat kita bahwa bertumbuh melalui firman. Pentingnya kita membaca Alkitab setiap hari, ya, bertumbuh melalui firman, bertumbuh melalui firman, sangat penting sekali, ya, supaya apa? Supaya hati yang keras itu dihancurkan oleh kuasa firman. Kadang-kadang kita merasa hati, ya, gak mau menyembah, gak mau memuji Tuhan. Iya kan, para murid? Iya Pak. Nah, saya tidak tahu gimana sekarang murid sampai sekarang masih merasa. Tapi udah tamat sekolah kita katanya. Udah Pak. Gimana hasilnya seorang yang sudah tamat sekolah kita? Bukan hanya tamat. Kalau kita sudah mengikuti Alkitab, sekolah kita harus dilakukan. Harus ada dampaknya, harus kelihatan. Kalau kita sudah belajar Alkitab. Saya nggak tahu saudara kita para murid apa yang sudah dipikir sekarang kalau sudah tamat sekolah kita. Ya kan? Jadi kenapa bangsa Israel lama sampai di tanah yang dijanjikan? Ada buktinya. Karena dia masih menjelaskan hatinya. Karena dia masih bersungguh-sungguh. Menjelaskan hati tidak bisa diatur. Bersungguh-sungguh. Akhirnya lama sampai. Di sini jadi lama keluar. Ya. Tapi semua di sini ini lama-lama di sini. Ini 4 bulan. Ya, kalau mau coba-coba pulang semangat. Jadi semua di sini masih ingin lama-lama di sini. Si Leo masih lagi lama-lama di sini. Iya Pak. Ini terus di sini. Kali nanti berapa lama sudah keluar, baru lagi di sini. Itu
sampai di tujuan? Kapan sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Kapan selesai? Tahun demi tahun bertambah umur, bertambah usia. Kapan sampai pada cita-cita? Atau di sini nggak ada lagi yang bercita-cita? Nggak ada lagi anak-anaknya. Daniel Pak. Apa? Apa yang ada Daniel? Tani lagi Pak. Jangan tanya lagi Pak. Jangan lagi. Daniel. Enggak Pak, enggak. Enggak ada lagi. Jadi apa cita kamu? Bola Pak. Main bola. Itu. Main bola. Kamu mungkin lagi itu. Itu Pak dari sekolah Pak. Main bola. Kalau udah main bola, masuk ke mana? Masuk jadi apa? Yang kiper dari dia Pak. Yang kiper dari negara lagi Pak. Apa? Bikin negara lagi. Dari TV. Bisa daftar bikin negara lagi, bisa daftar ke Spanyol. Oh. Bisa. Nah, bisa Pak. Jadi yang kiper dia Pak. Jadi nanti ya lihatlah. Misalnya kalau orang-orang seperti itu ya harus orang-orang yang sudah terus berlatih. Ya, doakan. Jangan nanti kamu bercita-cita jadi main bola. Padahal nggak jadi. Ya kan? Hanya begitu, main bola nggak jadi. Itu dia. Nah, jadi makanya harus fokuskan itu, belajar di sini. Belajar supaya Tuhan menunjukkan apa yang harus kamu capai. Supaya semua itu doakan. Apa Tuhan yang harus nanti saya cita-citakan? Apa nanti yang harus saya capai? Tapi, ya, makanya harus bertumbuh dulu pada firman. Ya, bertumbuh dulu pada firman. Kita lihat firman ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ya, firman Tuhan berkata, dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Amin. Siapa yang sudah belum dapat? Menjaga. Oh, tidak perlu biru. Sudah? Jaga kita enggak? Kamu baru Belum. 2 Timotius 3 pasal 16. Harus keras suaranya. Keras suara. Lebih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah gunanya firman. Kita bersyukur firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Ada di suku-suku, di negara-negara, di luar sana yang tidak boleh diperdengarkan, tidak boleh dilihat ada yang membaca Alkitab. Gak pernah kalian dengar? Nggak boleh diperdengarkan, nggak boleh dilihat ada yang membaca Alkitab. Disiksa. Kalau dia jadi berita itu, apalagi dilihat beribadah, disusahkan, dibuat menderita, dihajar. Ya. Jadi artinya kita bersyukur masih kita di Indonesia ini, apalagi kita masih bebas kita untuk membaca Alkitab. Masih bebas kita beribadah. Masih bebas kita memuji Tuhan.
dosa kalau kita menari seperti itu. Ada, nggak boleh. Jadi untuk itu persoalannya sudah bebas memuji Tuhan, sudah bebas beribadah, sudah bebas membaca firman, membaca Alkitab, tapi masih malas, Pak. Nah, itu menjadi persoalan, masih malas-malas. Padahal firman itu membuat kita bertumbuh, membuat kita terarah. Nah, kita lihat nanti ada 4 hal. Jadi kita fokus pada ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi Alkitab yang ada di kanan saudara, makanya saya bilang, kalau ibadah seperti ini yang punya Alkitab bawa. Nah itu, ya hanya berapa orang saja yang bawa Alkitab. Nah, saya sudah berkali-kali saya bilang kalau ibadah bawalah Alkitabnya, punya Alkitab, ya kan? Nah, berapa orang aja yang bawa Alkitab. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Tahu diilhamkan? Tahu diilhamkan? Tahu Pak. Nah, ini diilhamkan, baru diilhamkan, diwahyukan, dimuliakan, diturunkan menjadi satu tulisan yang nampak, yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat, diwajibkan, diberikan sampai menjadi satu tulisan. Makanya di sini dikatakan adalah tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab maksudnya. Firman Tuhan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya kita harus rawatnya, ya, bukan dirawat, nggak dibaca atau disimpan di lemari, disimpan, dan seperti itu. Yang penting yang dirawat, artinya masuk kalau di dalam hati, hafal, baca, renungkan, ya. Makanya kalau saya lihat Alkitabnya sudah buruk-buruk, tahu, terlipat-lipat sampai mukanya itu. Nah, itu ketahuan bahwa orang tersebut orang yang rajin baca Alkitab. Tapi kalau sudah rapi-rapi Alkitabnya, nah ini nggak dibaca-baca itu. Tapi kalau sampai berlipat-lipat sampai membuka Alkitabnya itu, berarti dia suka baca Alkitab. Nah itu. Nah, jadi firman Allah, Alkitab itu yang diberikan Tuhan, apa manfaat? Di sini katakan adalah untuk mengajar kita, membimbing kita, ya, berlaku, membimbing kita itu gunanya firman itu. Jadi menasihati kita, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Makanya kita setelah baca Alkitab, kita kalau disibuk di situ dibuat, jangan marah, ya jangan marah. Ya. Menyatakan kesalahan. Kalau selama ini kita malas beribadah, lalu kita baca ayat firman Tuhan menyuruh kita untuk beribadah. Lalu kita sadar, ternyata selama ini aku malas beribadah. Sudah melanggar firman. Mulai saat ini, setelah baca Alkitab, setelah baca firman, maka mulai rajin beribadah. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Bahwa beribadah itu bermanfaat, ini berguna untuk mengajar. Bahkan kemarin 2 minggu lalu kita belajar latihlah dirimu beribadah. Berarti firman Tuhan. Nggak salah kalau kita beribadah, nggak salah kalau kita bersekutu dengan Tuhan, karena itu adalah firman. Ya, nah, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam Tuhan. Apa kelakuan yang tidak baik? Sikap-sikap yang tidak baik. Ya, susah diatur.
Siapa yang susah jatuh sih? Sini, susah jatuh. Kenapa susah? Hah? Perasaan. Baik. 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 Hah? Baik menurut. Jadi baik bagi orang baik. Hah? Gak baik. Bagi Tuhan. Nah itu. Jadi kalau perasaan itu nggak baik bagi manusia, apalagi sama Tuhan. Kata si Leo bersati. Nah, contohnya Leo bersati apa itu? Nah, tidak mampat, tidak mengikuti. Contohnya, apa yang ingat? Sering marah-marah gitu, lagi marah-marah gitu. Nah, kamu marah-marah, lalu ditegur. Nah, lalu kamu tidak mengikuti. Bagus atau enggak itu? Nah itu. Tapi kenapa? Sudah firman itu. Ya. Jadi kalau firman itu ada dalam hidup Leo, oh ternyata saya itu harus melembutkan hati, harus mengikuti. Yang lain, karena nggak ada gunanya kita melawan, nggak ada gunanya kita memperasaan. Ya. Seperti saya bilang, nggak maju-maju kita, nggak maju-maju. Kalau kita nggak susah di hati, susah mau mengikuti, maka melawan. Saya sering bilang seperti ini, kalau nggak mau, ya kalau nggak mau, kadang-kadang kalau disuruh, diperintahkan, tersibuk, paham. Nah sebenarnya kalau memang kita nggak mampu, kalau kita tersibuk, kalau kita disuruh, ya tak usah disuruh-suruh, lakukan sendiri. Kamu tahu tugas-tugasmu yang kamu bisa kerjakan, ya supaya jangan disuruh. Ya kalau misalnya sama dengan rasanya seorang anak ini, kalau bersihkan rumah ini, bersihkan rumah, bersihkan tanpa disuruh. Ya, kadang-kadang kan kalau kita disuruh bersih, kurang. Tapi kalau kita lakukan bersihkan rumah, bersihkan, mudah, ringan langkah. Ya kan? Nah jadi firman itu memperbaiki kelakuan sikap kita. Sikap yang tidak benar dikikis oleh firman. Dibuang itu. Kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada firman. Makanya firman itu harus ada di hati. Ya, harus ada. Sekitar firman kita bagi hati. Terang hijau, ya kan? Ya. Jadi kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu dia. Mengarahkan kita pada kebenaran. Nah, jadi dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan. Nah, itu ya. Jadi tujuannya adalah dengarkan firman Tuhan untuk memperlengkapi umatnya dalam perbuatan yang baik. Jadi berarti bukan mengarahkan kita pada hal yang jahat, yang tidak baik, tapi mengarahkan kita pada hal yang baik. Amin. Ya. Jadi kita melihat beberapa hal. Mengapa kita harus bertumbuh dan membaca Alkitab, suka membaca Alkitab? Ya. Setiap hari. Jadi artinya jangan kita sepelekan Alkitab ini. Nanti orang yang sepelekan Alkitab tidak membaca, tidak berdoa. Tommy. Apa kamu tahu? Senang.
Tommy, lihat sini. Lihat sini. Dengarkan itu. Dengar firman. Dengar. Jadi, mengapa membaca Alkitab? Mengapa harus suka baca Alkitab? Tommy. Yang pertama, firman Allah mengajar dan mengarahkan hidup. Mengajar dan mengarahkan hidup. Firman Allah mengajar dan mengarahkan hidup. Apa itu? Ada 4 hal tadi. Makanya saya bilang tadi, sederhana aja yang mudah-mudah. Supaya bisa berlaku. Mengapa kita harus baca Alkitab? Yaitu karena firman Allah mengajar dan mengarahkan hidup. Ya, mengarahkan hidup. Apa? Yang kedua, firman Allah menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Firman Allah itu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan sikap. Karena firman Allah itu. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kalau anak murid sudah tamat sekolah kita, berarti sudah paham tentang Alkitab ini. Apa gunanya Alkitab? Apa gunanya baca Alkitab? Ya kan? Ya, Pak. Hah? Itu mengetahui firman Tuhan, Pak. Hah? Mengetahui firman Tuhan. Untuk Mengetahui firman Tuhan. umat Tuhan yang mengetahui ya, Ya. mengetahui. Dan bukan untuk memperbaiki kelakuan. Termasuk juga, Pak. Nah, jadi itu gunanya. Harus firman itu memperbaiki kelakuan kita, berubah. Hal yang kecil aja, tadi saya duduk sini baru dulu. Gak mau ya. Nah, jadi kita harus bisa tumbuh mulai dari diri kita harus bisa, ya. Kemudian apa tiga? Firman Allah memurnikan dan mendidik dalam kebenaran. Itu dia. Firman Allah mendidik dalam memurnikan dan mendidik dalam kebenaran. Memurnikan, memurnikan. Ya, seperti emas. Emas itu perlu dimurnikan apa? Dimurnikan. Iya. Awalnya memang harus dimurnikan. Awalnya harus diproses, dibakar, mengalami namanya proses dulu. Sakit proses itu apa enggak? Sakit harus siap kita supaya kita menjadi murni. Coba emas, kalau sudah murni, mahal atau enggak? Mahal. Bernilai. Jadi harus siap dibentuk oleh firman. Di sini kita dibentuk. Supaya hidup kita seperti emas, ya, yang berharga, sama dengan gitar itu. Kita nggak tahu dari mana. Gitar itu berasal dari kayu, Pak. Kita nggak tahu dari mana diambil, dari hutan, di mana? Kita nggak tahu dari kayu rusak. Kalau kayu rusak diolah, digergaji, dipotong, digetam, macam-macam. Kalau di manusia itu sakit atau enggak? Sakit kan? Diproses. Makanya harus diapa?
perilaku tersinggung, keras hati, harus berkaji. Amin. Ya. Siapa yang berkaji? Siap. Siapa yang mau diberkaji? Mau diberkaji? Ada berkaji? Nanti hari apa? Ada sekolah berkaji ya? Siapa nanti yang mau diberkaji? Oh, dia mau diberkaji ya? Supaya kamu bisa berharap. Nanti saya mulai berkaji mulai tangan, baru hati. Nah, jadi artinya hati kita harus kita perbaiki. Perilaku kita harus kita perbaiki. Ya, nah itu. Jadi supaya kita menjadi berharap. Artinya menggergaji, diolah, itu artinya hal-hal hati yang keras itu tadi harus dibuang. Itu namanya dibuang. Isi dengan firman. Kalau sudah tersinggung, ya mulai latih supaya jangan tersinggung. Ya kan? Nah itu caranya. Memang agak berat, sulit, tapi hari demi hari perbaiki, harus lawan. Kalau kamu disakiti, kamu bukan melawan orangnya. Kalau ada orang yang menyakitimu, lalu kamu lakukan seperti itu, caranya apa? Harus sabar. Jangan lawan. Makanya ada firman Tuhan, jangan lawan kejahatan, balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita balas dengan kebaikan. Nah, ini itu. Kalau kamu disakiti, orang itu tidak baik sama kamu, makin kasih dia. Iya, makin kasih. Kasih. Jangan makin, pakai aja kamu. Oh, ya. Nah, kemudian apa? Berlimpah. Firman Allah melengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, kalau kamu berbuat baik, nah kamu ditambah tambah agar supaya perbuatan baik itu ya makin mengerti. Kalau selama ini kamu berbuat baik karena ada motivasi, karena ada tujuan, sekarang karena kamu sudah menggunakan firman, mulai melatih diri, memberi, melakukan yang baik karena firman. Tidak lagi motivasi, apa namanya, tujuan yang lain, tapi melakukan yang baik karena firman, melakukan yang baik karena Tuhan sudah yang baik kepada kita. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi dari kita. Ya, firman. Jadi kita harus baca firman Alkitab, karena Alkitab setiap hari bukanlah beban, tapi kunci pertumbuhan kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Salut. Haleluya. Apa tadi tema kita? Membaca firman Tuhan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam firman, ya. Bertumbuh melalui firman, bertumbuh melalui pembacaan firman. Makanya suka membaca firman. Mari kita berdiri. Haleluya. Mari kita akan satu pujian sungguh-sungguh ya, supaya dalam bisa lebih lagi terbarui oleh firman. Mari harus siap diperbaiki perilaku kita. Harus siap, harus sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, Tuhan aku siap perbaiki perilaku, sikap aku siap menguasai diri. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Haleluya. Mari kita sambut. Firman Tuhan terang bagi jalan.
menjadi anak-anak. Engkau mengasihi setiap anak-anakmu ini. Aku mau belas kasihan turunlah atas anak-anak. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kau melepaskan mereka dari segala belit-belitnya, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, diberkati luar biasa, dan memiliki rohani. Terpuji namamu Tuhan, Allah kami yang kami sembah. Terima kasih pada kami sudah berlangsung pada sore hari. Berkati kami semua, pada seluruh nawas yang ada di sini. Berkati kami, pemimpin semua. Kami percaya tempat ini ada di dalam Allah, ada perlindungan Tuhan yang setia. Kalau sementara kami akhiri, Tuhan memberkati. Hamba-Mu yang meninggalkan dunia, kami menyertai perjalanan hamba. Dalam nama Yesus, puji nama Tuhan Allah kami. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami, Abi, sebagai bertugas di sini dan dalam ini. Tuhan hibur mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Kau menghibur, berikan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sama-sama berdoa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kedatanganmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kami setidaknya, dan kami mudahkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat anugerah daripada-Mu. Kasih karunia pada Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Pertolongan penyertaan pengikut daripada Roh Kudus. Engkau menolong hibur dari dalam suatu sukacita, dari damai sejahtera. Saat ini sampai selama. Haleluya, Bapa, terima kasih. Cek.